Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas menambah amal ibadah kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah mencontohkan kepada kita bagaimana tata ibadah yang benar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita telah memasuki tahun baru, tahun 2020. Tatkala masuk ke tahun baru berarti semakin kurang jatah umur. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian adalah kumpulan-kumpulan hari. Ketika berlalu satu hari, maka berkurang pula umur kita. Jadi ketika sudah memasuki tahun baru, berarti berkurang pula jatah umur kita. Beliau juga mengatakan, lam yazzalil lailu wan nahar fi naqsil a'mar wa takribil ajal. Jadi apa kata beliau? Lam yazalil lailu wan nahar syari'aini fi naqsil a'mar wa takribil ajal. Beliau mengatakan malam dan siang hari senantiasa berganti, ya, maka itu menandakan bahwasanya finaksil a'mar, berkurangnya wa takribil ajal, dan semakin mendekatkan kepada kematian. Tatkala bertambah tahun, berkurang umur, tidaklah bertambahnya tahun, berganti tahun, tidaklah kita ini senantiasa introspeksi, bermuhasabah. Ada seorang ulama yang hidup di tahun 2 Hijriah, sekitar tahun 2 Hijriah, beliau seorang ulama, namanya adalah Bishr bin Haris Al-Hafi rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, marartu birajulin minal ubadi bil Basrah. Aku bertemu dengan seorang ahlu ibadah di Basrah, yaitu di Irak. Kemudian beliau ini mendapati wawaya bagi dia sedang menangis. Kemudian ditanya, fakultu, ya, kemudian Al-Haris ini, ya, Bishr bin Haris ini bertanya, fakultu mayu bakika, apa yang membuat kamu nangis? Kemudian dijawab, abaki ala ma faratu min umri wa ala yaumin madah min ajali wa lam yatabayyan fihi amali. Aku menangis karena berlalunya umurku dan berlalunya hari-hari, semakin mendekatkan kepada ajal,
tetapi amalanku cuma biasa-biasa saja. Belum jelas dari amalanku itu, nggak nampak, ya, karena masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan, masih banyak amalan-amalan wajib yang kadang telah dikerjakan. Maka dia nangis karena berlalunya waktu, ya, sudah berusia tapi banyak waktu yang dia sia-sia, maka menangis. Menangis. Maka pentingnya kita ini memaksimalkan umur. Karena umur ini adalah modal utama untuk menambah bekal kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, itu lebih parah daripada kematian, kata beliau. Li'anna idha'atal waqti taqta'uka anillahi wa daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu, membuang-buang waktu itu, memutus kamu dari mengingat Allah dan memutus kamu dari mengingat kehidupan akhir. Fal mautu yaktauka anid dunya wa ahli. Sedangkan kematian hanya memutus kamu dari kehidupan dunia dan dari penghuni dunia. Maka kata beliau, menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Karena kalau kematian hanya memutus dunia dan penghuninya, tapi kalau menyia-nyiakan waktu ini memutus mengingat Allah dan memutus mengingat kehidupan akhir. Maka Imam Syafi'i mengingatkan tentang waktu, mengingatkan tentang memanfaatkan waktu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya beliau mengatakan, al-waktu kasayfi. Beliau mempermisalkan waktu ini, kesempatan ini, ya, kita diberi umur ini, itu seperti pedang, kata beliau. Kenapa? Fa in qata'tahu wa ila qata'aka. Kalau kamu tidak bisa memanfaatkan pedang itu, maka pedang itu akan menebasmu. Maksudnya apa? Kalau kita ini tidak bisa memaksimalkan waktu yang kita punya, ya, jadi sisa umur yang kita miliki ini tidak kita maksimalkan, maka waktu itu akan jadi bumerang. Kenapa? Karena nanti umur itu akan dimintai pertanggungjawab. Kita akan dimintai pertanggungjawab tentang umur kita. Di dalam satu hadis dikatakan, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali akan ditanyai 4 hal. Salah satunya yang pertama akan ditanyai adalah wa an umrihi fima afna. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Maka waktu ini kalau kita tidak maksimalkan, tidak isi dengan kebaikan, maka waktu ini akan jadi bumerang, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Allah bersumpah dengan waktu. Di dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah di sini mengingatkan tentang waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Di dalam tafsirnya disebutkan di sini maknanya yang pertama adalah waktu asar. Kemudian makna yang kedua adalah waktu itu sendiri, masa. Karena di terjemahnya dikatakan demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Dikecualikan manusia seperti apa enggak rugi? Illalladzina, pertama adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, orang-orang yang saling nasihat menasihati di dalam mentaati kebenaran. Dan orang yang saling nasihat menasihati di dalam menatapi kesabaran. Maka inilah orang-orang yang tidak rugi, memanfaatkan waktunya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
memanfaatkan waktunya untuk beramal soleh, memanfaatkan waktunya untuk saling menasihati di dalam ketaatan, memanfaatkan waktunya untuk menetapi kesabaran. Nasihat menasihati di dalam menetapi kesabaran. Maka ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, banyak dilupakan. Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, Allahumma sholli alaihi. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai akan hal ini. Nikmat apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ini diberi kesempatan ini, ya, perlu untuk dimaksimal. Karena kehidupan dunia nggak lama. Rasulullah mengatakan batasan umur umatnya itu a'maru ummati baina sitin ila sab'in. Wa aqallu man yajuzu dalika. Umur umatku itu ya antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu dalika. Sedikit sekali yang lebih dari 70. Maka tatkala kita ini sudah banyak merasakan kehidupan ini, maka harus memaksimalkan sisa-sisa umur yang ada ini untuk memperbanyak amal soleh. Dan salah satunya menuntut ilmu ini adalah amalan yang besar pahala, mengisi waktu-waktu kita untuk menuntut ilmu. Di dalam hadis lain juga diriwayatkan oleh Bukhari. Di hadis lain Rasulullah mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Jadi Rasulullah mengatakan, menasihatkan untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Kemudian yang kedua adalah wasihataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Karena nggak sama orang beribadah waktu sehat dengan waktu sakit. Kemudian wal ginaka qabla fakrika. Waktu kayamu sebelum waktu miskin. Karena nggak sama orang yang punya harta, ya, bisa berinfak, bersedekah dengan waktu sudah nggak punya apa-apa, nggak sama. Maka disuruh manfaatkan ketika diberikan, dititipi harta oleh Rasulullah, disuruh memanfaatkan sebelum datang masa kemiskinan. Kemudian yang keempat adalah wa faraghaka qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautika. Dan waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Maka di sini Rasulullah menasihatkan memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah waktu ketika sehat dan waktu diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan ini. Dengan kesempatan ini kita bisa memperbaiki diri. Dengan kesempatan ini kita masih bisa menambah amal ibadah kita. Maka hendaknya kita memaksimalkan sisa umur kita ini. Karena ketika orang, ya, menyia-nyiakan waktunya sebagaimana orang-orang kafir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat, beberapa surat tentang penyesalannya orang kafir. Salah satunya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Penyesalan, ayat-ayat penyesalan. Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu, hingga sampai datang kematian kepada salah satu dari mereka. Qala rabbirji'uni, mereka mengatakan wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Jadi orang ketika meninggal pengen dikembalikan ke dunia untuk apa? Bukan untuk ketemu keluarganya,
bukan untuk bertemu dengan teman-teman, bukan untuk pengen meneruskan bisnisnya. Tapi apa kata Allah di dalam ayat ini, ketika orang diberikan kesempatan hidup, maka dia akan kembali ke dunia, pengen la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh dari yang telah aku abaikan ketika masih hidup. Jadi orang meninggal, keinginannya itu kembali ke dunia itu pengen beramal soleh. Jadi ini penyesalan, ayat-ayat penyesalan. Tapi itu tidak bisa karena sudah Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha famin waraihim barzahun ila yaumi yub'atsu. Sekali-kali tidak. Ya, itu hanya perkataan mereka saja, pengen kembali ke dunia. Allah tidak akan mengabulkan. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Karena di depan mereka ada tembok antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak akan kembali mereka ke dunia. Karena ada tembok pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan. Ini ayat-ayat penyesalan. Karena ketika masih diberi kesempatan di dunia, tidak dimaksimalkan, tidak dibuat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lainnya di surat Al-Fatir, penyesalan orang-orang kafir, Allah mengatakan wahum yattarikhuna fiha, mereka teriak di dalam neraka karena dahsyatnya api neraka. Mereka pengen apa? Mereka pengen kembali ke dunia. Rabbana akhrijna, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Na'malu salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal. Jadi minta dikeluarkan dari neraka, pengen kembali ke dunia, pengen beramal. Tapi tidak bisa. Itu sudah ketetapan Allah. Tapi seandainya mereka diberi kesempatan, mereka pengen beramal soleh. Kemudian apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidh-dhalimina min nasir. Kata Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah telah kami berikan waktu yang cukup, fima tadzakkaru ma yatadzakkaru, bukankah telah kami berikan waktu yang cukup untuk berpikir, man tadzakkaru, bagi orang-orang yang mau berpikir, wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian peringatan. Maka kata Allah, fadzuku, maka rasakanlah azab neraka itu. Fama lidh-dhalimina min nasir, maka tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Ini ayat-ayat penyesalan. Ayat-ayat penyesalan juga disebutkan oleh Allah di surat Al-Munafikun ayat 10. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 10, Allah mengatakan, memerintahkan kepada kita semuanya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah harta yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah satu dari kalian. Kemudian mereka mengatakan ketika hendak meninggal, fayaqula, mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Rabbku, seandainya engkau tangguhkan kematianku sebentar saja. Maka apa yang dilakukan? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau seandainya engkau tangguhkan kematianku sedikit saja, sebentar saja, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan beramal. Jadi orang-orang yang sudah menyesal di akhirat
pengen kembali ke dunia tidak lain kecuali untuk beramal soleh. Maka kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin agar kita ini setiap aktivitas kita ini bernilai ibadah. Ada amalan-amalan dari bangun tidur, ya, aktivitas sehari-hari agar amalan aktivitas kita, ya, gerakan kita itu semuanya bernilai pahala. Kita bangun tidur, coba kita nanti mulai nanti malam kita bangun tidur, ya, kita sebelum tidur membaca doa. Wudu, membaca doa dengan tidur dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian membaca doa, kemudian bangun, ya, membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin. Kemudian setelah bangun tidur pastinya ke kamar mandi. Kita amalkan. Kadang-kadang amalan-amalan seperti itu kita remehkan. Ya, sebelum ke kamar mandi, adab-adab kamar mandi. Apa adab-adab kamar mandi? Membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal mendahulukan kaki. Ketika di kamar mandi, adab-adab kamar mandi diamalkan. Tidak boros menggunakan air, tidak membaca kalimat-kalimat thayyibah, tidak teriak-teriak di kamar mandi, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di kamar. Kemudian keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kiri, minimal membaca ghufran. Kemudian pastinya ganti baju atau melepas baju. Ya, ketika melepas, mendahulukan yang kiri. Ketika lengan itu mendahulukan yang baca bis. Kenapa kok baca bismillah? Karena penghalang antara mata setan dengan kita ini adalah kalimat bismillah. Maka ketika kita baca bismillah adalah penghalang. Kemudian ketika itu, ya, ganti baju, baca doa, mendahulukan lengan yang banyak amalan-amalan. Saya mengisi di Masjid Al-Furqan itu tentang kitab Shahihul Adab Al-Islamiyah. Setiap hari Ahad ba'da subuh. Setiap hari Ahad ba'da subuh di Masjid Al-Furqan tentang amalan-amalan sehari-hari yang itu keutamaannya luar biasa. Bisa kita praktekkan setiap hari. Jadi aktivitas kita itu semuanya bernilai ibadah, bernilai pahala. Kemudian pastinya ke masjid. Apalagi masjidnya itu jauh. Ini kesempatan. Maka ketika keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la haula wala quwata illa. Kemudian di sepeda motor, ya, menaiki sepeda motor baca Subhanalladzi sakhkhara lana, ya, doa naik kendaraan. Kemudian ketika di kendaraan, daripada diam, baca istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau mungkin bosan diganti Alhamdulillah, alhamdulillah. Atau mungkin diganti yang lainnya, subhanallah, subhanallah. Ketika di kendaraan, turun kendaraan, masuk masjid, ada adab-adab masuk masjid. Mendahulukan, nah itu dari melepas kaki itu ada adab-adab yang dibahas di dalam hadis Rasulullah. Jadi kalau pakai sandal, pakai baju itu makainya dimulai dari sebelah kanan, melepasnya dari sebelah kiri. Dan kemudian melangkahkan kaki ke masjid itu kaki kanan, membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kemudian masuk masjid gak duduk dulu, sudah berwudu di rumah. Gak duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat. Kemudian melakukan apalagi sholat subuh tidak pulang dulu, menunggu sampai terbitnya, ada sholat di situ, ada banyak keutamaan, pahalanya cukup sampai suruk, ya, sampai suruk di situ. Muncul suruk, menunggu 10 menit, 15 menit sholat. Mengisi hari-hari kita seperti itu. Masya Allah, ini akan menjadi tambahan-tambahan amal kita, mengisi umur kita ini yang bermanfaat. Maka banyak amalan-amalan yang bisa kita amalkan. Kemudian keluar masjid mendahulukan kaki kiri. Kebalikannya kamar mandi. Membaca
Allahumma ini as'aluka min, minimal itu. Kemudian atau ditambah Allahumma zimni syaitani rajim. Banyak doa-doa seperti itu. Kemudian ketika keluar itu nggak langsung kaki masuk sandal. Jadi kan kaki kiri dulu itu ditaruh di sandal dulu, nggak masuk ke sandal dulu. Ya, yang dimasukkan adalah kaki. Ini amalan-amalan harian yang keutamaan sangat luar biasa. Kemudian pulang, bahkan ada amalan-amalan, saya pernah baca tentang di Imam, kalau nggak salah Imam Al-Qurtubi, berkaitan dengan memberi minum. Nah, ini di masjid-masjid ini, Masya Allah, pahala besar orang yang menyiapkan minum. Salah satunya adalah tentang berkaitan dengan perempuan memberi minum anjing. Perempuan yang, ya, bukan perempuan baik-baik ketika itu, memberi minum anjing. Udah perempuan yang bukan baik. Tapi, di dalam penjelasan para ulama, bukan sekedar sosial aja, oh kasihan pada anjing. Enggak. Dia melakukan itu karena beribadah kepada Allah. Karena ikhlas mengharapkan pahala dagang. Jadi dalam penjelasan para ulama itu tentang perempuan memberi minum anjing bukan sekedar kasihan, tapi apa? Ikhlas. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya baca penjelasan, ya, di dalam penjelasannya itu saya baca. Kalau seorang perempuan yang, ya, di situ dikatakan nggak baik, memberikan minum anjing adalah hewan yang dikatakan itu dosa-dosanya diampuni. Lalu gimana kalau orang baik-baik yang diberi minum adalah orang jamaah pengaji? Sungguh, maka saya motivasi anak murid-murid saya di pondok itu, biasanya kan ngambil air itu kan ke dapur itu, ya, pengen dosanya diampuni, tak suruh beli botol yang besar. Karena apa? Sekali ngambil banyak, bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk teman-teman. Itu penghapus dosa. Sebagaimana perempuan yang, tapi dengan itu syaratnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu. Banyak untuk mengisi apa itu sisa umur kita ini untuk apa? Supaya agar banyak bekal, banyak. Apalagi beri makan, ya. Apalagi yang bawa jajan, gitu kan. Ini juga, ya, sangat besar keutamaannya. Maka, ya, ini banyak amalan-amalan yang bisa kita amalkan. Apalagi baca Quran. Ya. Kalau bisa kita seusia ini banyak-banyak di masjid. Banyak-banyak di masjid. Ya. Karena banyak keutamaan. Itu. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Umar, namanya Abdullah, anaknya Umar bin Khattab. Maka disebut Ibnu Umar. Ibnu Umar, anaknya Umar. Berarti anaknya Umar bin Khattab. Ya. Dinasihati, pernah pundaknya itu dipegang oleh Rasulullah. Jadi pundaknya itu sambil dinasihati. Cara Rasulullah menasihati sahabat ketika itu masih umur 12 tahun. Masih berumur 12 tahun. Masih berumur 12 tahun, jadi seusia SD gitu. Atau kelas 1 SMP. Pernah dirangkul oleh Rasulullah. Kemudian dinasihati. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirus sabil. Padahal ketika itu dia masih umur 12 tahun dinasihati Rasulullah. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau ini orang asing. Jadi hidup di dunia itu seakan-akan orang asing. Karena bukan tempat tinggalnya. Penjelasan para ulama, karena memang kita dulunya Nabi Adam dulunya memang di surga. Maka dunia ini bukan tempat. Jadi kita orang asing. Dan gak lama. Orang asing itu hinggap di suatu tempat itu tidak lama. Maka maksudnya Rasulullah menyatakan seperti itu, bahwasanya untuk memaksimalkan umur kita. Karena hidup itu enggak. Al-abiru sabil, atau seperti pengembara. Pengembara itu, ya, dia hinggap di suatu tempat, dia akan pergi lagi. Itu kehidupan dunia. Itu kehidupan dunia. Kemudian Ibnu Umar mengambil kesimpulan dari sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ida amsayta fala tantadziril sabaha, fa ida asbahta fala tantadziril masa'a."
Maka Ibnu Umar mengatakan, jika kamu diberi kesempatan masuk waktu sore, maka manfaatkanlah untuk beramal, karena belum tentu ketemu pagi hari. Jika kamu masuk di pagi hari, ya, manfaatkan untuk beramal, karena belum tentu masuk di waktu sore. Wa khudh min sihatika limaradika, maka ketika diberi kesehatan, manfaatkan sebelum waktu sakit. Karena ketika sakit otomatis, ya, tapi saya baca di dalam usul fiqh, keutamaan orang yang membiasakan kebaikan. Jadi seumpama orang itu biasa melakukan ketaatan, dia biasa ke masjid, tapi karena uzur dia biasa melakukan sholat jamaah, tapi karena sakit, karena uzur yang biasanya ke masjid, dia nggak bisa ke masjid karena sakitnya, maka dia mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Ini keutamaan orang-orang karena uzur sakit, dia mendapatkan aktivitas sebelum. Ini keutamaan orang yang membiasakan kepada kebaikan. Maka beliau juga mengatakan, wa min hayatika qabla mautika. Ini sering dinasihatkan Rasulullah, juga dikatakan oleh Ibnu Umar di sini. Tadi katakan wa hayataka qabla maut. Masa hidupmu sebelum masa. Dan di sini katakan ambillah, ya, manfaatkanlah, ya, masa hidupmu sebelum datang terlebih-lebih kita ini jangan hanya ingat ini Januari tahun 2020, kita juga harus tahu bahwasanya kita sudah masuk ke bulan Rajab. Kita juga sudah masuk ke bulan Rajab. Nggih, sudah masuk ke bulan Rajab, nggih. Dan bulan Rajab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahr. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Ya, fi kitabillah, itu dalam ketetapan Allah, di dalam kitabnya. Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Maksudnya mulia itu beramal di bulan itu pahalanya lebih besar daripada bulan lainnya, ya, kecuali Ramadan. Maksudnya bulan lainnya selain bulan Ramadan. Kemudian Allah mengatakan, dzalika dinul qayyimu fala tatlimu fihi na'amsa. Itulah, ya, agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan yang 4 itu. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Maka biasanya ayat-ayat itu yang masih umum, ya, kayak perintah sholat, itu dijelaskan dalam hadis. Maka posisi hadis ini adalah menjelaskan Al-Quran. Bagaimana ini? 4 bulan ini nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Apa 4 bulan ini? Disebutkan di dalam hadis. Rasulullah mengatakan, az-zamanu qad istadaraka hayatihi. Jadi waktu itu berputar sesuai dengan, ya, perputarannya. Kemudian Rasul mengatakan as-sanatu. Jadi beliau katakan as-sanatu isna asyara syahrun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Kemudian apa sih 4 bulan yang mulia ini? 4 bulan ini, kata Rasulullah, salasatun mutawaliyatun. Yang tiga-tiganya, yang 3 itu berurutan. Mulai dari Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini berurutan. Ya, Muharram, ya. Kemudian apa? Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan akhir bulan. Kemudian nyambung kepada, kalau urutannya seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu urutannya seperti itu. Itu 3 bulan. Kemudian yang 1 bulan apa? Kata Rasulullah, yang 1 adalah War-Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sedangkan yang 1 itu enggak berurutan. Dikatakan Rajabu Mudhar, dinisbatkan ke Bani Mudhar karena ketepatannya, tempatnya. Kata Bani Mudhar bahwasanya Rajab itu tempatnya adalah
Jumadal Akhirah dengan Sya'ban. Jadi antara Jumadal Akhirah dengan Sya'ban. Ini yang dikatakan oleh Bani Mudhar, maka disebut Rajab Mudhar. Rajab sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Bani Mudhar. Maka 4 bulan itu dikatakan oleh Rasulullah adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Dan kalau sudah masuk bulan Rajab, berarti apa? Sedikit lagi kita masuk bulan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah masuk di bulan Ramadan. Karena ya ulama dulu itu 6 bulan. Jadi 1 tahun itu ada 6 bulan. 6 bulan setelah beramal di bulan Ramadan itu sering berdoa agar amalannya diterima. Saking khawatirnya amalan di bulan Ramadan nggak diterima. Kemudian sisa 6 bulannya lagi, 6 bulan sebelum bulan Ramadan digunakan untuk agar dipertemukan di bulan. Maka kita ini hendaklah kita sering berdoa agar dipertemukan di bulan. Kisahnya jam itu. Kurang 10 menit. Jam 7 lebih berarti. Jadi kurang 10. Ya. Ya saya tambah 1 ayat di dalam surat Al-Hasr yang kita sering dengar. Surat Al-Hasr ini insya Allah sering tentang wasiat Allah kepada kita orang-orang yang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa kata Allah tentang ini? Tentang apa? Introspeksi diri. Kata Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap jiwa merenung. Hendaklah kita ini merenung. Ma qaddamat liqad. Apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan akhir. Karena ya dunia ini adalah tempatnya beramal. Dunia ini tempatnya untuk memperbanyak bekal. Karena perjalanan kita ini jauh. Perjalanan kita ini jauh. Ya, kata sahabat Ali mengatakan makna takwa itu kan ya wastidadul yaumir, persiapan perjalanan yang amat jauh, maka butuh dengan bekal. Maka kita ini materi kita setiap bulannya tazkiyatun nufus itu agar kita merenung. Tazkiyatun nufus itu artinya adalah mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Kadang ya mungkin karena kita terfitnah dengan dunia, kita lalai dengan kehidupan yang sifatnya adalah untuk selama. Jadi kehidupan ini kita mulai diciptakan oleh Allah ini kekal. Maksudnya kekal apa? Karena setelah kematian ini ada kehidupan. Dan kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan untuk selama. Kematian itu kan bahasanya abstrak nih. Ada namanya tapi nggak ada bentuknya. Ada namanya, ada maknanya, kita bisa mengerti tapi nggak ada bentuknya, itu kematian. Tapi nanti di akhirat kematian ini akan dijadikan apa? Suatu berbentuk. Satu riwayat dikatakan seperti apa? Dirupakan domba. Kemudian disembah, maka kematian ini ketika disembelih, orang yang di neraka tidak akan pernah mati selama-lamanya. Dan orang yang di surga tidak akan mati untuk selama-lamanya. Maka ketika kita baca Quran, di situ kita sering mendengar khalidina fiha. Khalid itu namanya adalah kekal untuk selama. Jadi kita ini hidup, ya sisa kita nggak tahu sisa kita. Sisa umur kita nggak. Tapi perbuatan, amalan yang kita perbuat ini itu berpengaruh untuk kehidupan untuk selama. Jadi setelah mati, hidup di alam kubur, nah itu nanti ada fase-fase hari kebangkitan, hari dikumpulkan di mahsyar, hari dihisab, hari ditimbang. Amalan ini sebutkan banyak di dalam surat
juz 30. Ya, ditimbang, dihisab. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabai. Orang yang menerima catatan amal baiknya dari tangan, maka akan memperoleh hisab yang wa yanqalibu ila ahlihi masrur. Dan kembali kepada keluarganya dengan rasa kebalikannya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Orang yang menerima catatan amalnya dari balik punggung dengan tangan kiri, apa yang terjadi? Fasaufa yad'u, dia akan teriak, celakalah aku. Ya, dia ketika mendapatkan catatan amalnya dari balik punggung dan tangan kiri, ya, dia apa? Wa yad'u subuh wa yasla sa'ira, kemudian dimasukkan api yang menyala. Naudzubillah min. Maka kita sering-sering berdoa, Allahumma waqina adzaban. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api. Dan nanti akan ditimbang di dalam surat Al-Qari'ah. Wa amma man utiya kitabahu fa amma man sakulat mawazin. Ya, di surat Al-Qari'ah. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya di mana? Fa huwa fi 'ishatir, di kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu. Di mana? Di surga. Kebalikannya. Maka di Al-Qur'an itu ada namanya apa? Antonim. Kebalikannya. Kebalikannya. Jadi kayak tadi ya, yang berat di surga. Fa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang ringan amalannya, lebih berat amalan buruknya, maka dia fa ummuhu, maka tempat tinggalnya adalah wa ma adraka, apa itu? Narun, api yang menyala. Maka ini adalah fase di mana nanti setelah kematian di alam kubur, dibangkitkan, di mahsyar dikumpulkan, kemudian ditimbang, dihisab sirat. Nanti juga akan melalui sirat. Maka umur kita, sisa umur kita ini kita gunakan untuk memperbanyak bekal agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga. Dan semoga kita ini ya istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Istiqomah itu sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Kemudian ada doa supaya kita ini senantiasa diberikan ketakwaan kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maula. Ya, doa-doa tentang istiqomah. Doa-doa tentang istiqomah agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di atas agamanya sampai ajal menjemput kita. Kita sering dengar ketika khatib mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berislam. Apa itu berislam? Menjalankan syariat ini. Bukan sekedar pengakuan, tetapi apa? Harus mengerjakan rukun-rukunnya, ya, mengucapkan kalimat syahadat, tentunya sudah mengucapkan kalimat syahadat, menjaga syahadat ini agar enggak apa ternoda syahadat ini, tidak batal syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kalau mampu ya, bukan sekedar pengakuan. Karena banyak orang Islam tapi enggak sholat, Islam tapi enggak. Ini bukan sekedar pengakuan, tapi mengamalkan
apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan bagi kita, menambah keimanan bagi kita, sering introspeksi sehingga kita bisa memaksimalkan umur kita. Ini dari saya, kurang lebihnya mungkin ada kesalahan itu dari saya mohon maaf ya. Dan kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.